Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustami. Saya dari SD Negeri 2 Ngenden, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Kali ini saya ditemani rekan saya, Ibu Murniati, guru kelas 5 dari SD Negeri 2 Ngenden. Bagaimana Ibu, sudah siap? Insya Allah siap, Terus. Baik, terima kasih. Kita mulai ya Bu. Selamat siang Bu Murni. Selamat siang, Bu Ros, kami. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Ros. Semoga Bu Ros kabarnya baik juga. Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat ya Bu ya. Iya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan melakukan proses supervisi di dalam kelas Bu Murni mengajar. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan percakapan pra-observasi ini adalah persiapan awal sebelum nanti Bu Murni melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran yang Bu Murni lakukan itu akan menjadi pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Bu? Iya Bu. Terima kasih. Baik Bu Murni. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Murni capai dalam pembelajaran? Baik, Bu Ros. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya siapkan, saya mengambil 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Salah satunya saya ingin peserta didik saya memahami arti gotong royong dengan jelas melalui media pembelajaran PowerPoint yang saya tayangkan. Yang nomor 2, saya ingin peserta didik saya mampu menyebutkan atau mengerti manfaat gotong royong melalui video pembelajaran yang saya tayangkan juga. Selanjutnya saya juga ingin melalui media yang saya lakukan seperti diskusi, saya ingin peserta didik saya itu bisa menerapkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekitar maupun di sekolah. Seperti kira-kira. Baik Bu, berarti di sini Bu Murni mempunyai 3 tujuan yang ingin dicapai ya Bu. Berdasarkan rancangan yang disiapkan tadi, Bu Murni menyampaikan bahwa tujuannya yang pertama adalah Bu Murni akan menyiapkan materi PowerPoint, kemudian peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dari gotong royong gitu ya Bu. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam manfaat gotong royong. Betul. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi ya Bu. Diharapkan peserta didik mampu menerapkan di sekolah maupun di lingkungan rumah maupun di masyarakat sekitar ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai Bu, dalam pembelajaran saya menggunakan 2 metode, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu salah satunya saya memaparkan materi melalui media PowerPoint. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin melalui media PowerPoint itu anak peserta didik saya mampu mengerti arti gotong royong. Yang kedua, setelah melalui media PowerPoint, saya juga akan menyiapkan media pembelajaran. Saya harapkan peserta didik saya juga mampu untuk mengidentifikasi macam-macam gotong royong yang tepat atau mampu untuk menerapkan di lingkungannya. Baik. Ya,
Jadi di sini Ibu akan menggunakan area pengembangan dua jenis ya Bu, yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. Tadi ada dua tujuan yang di area pengetahuan dan ada tujuan yang di area keterampilan, begitu ya Bu. Dimana area pengetahuannya Ibu akan menyiapkan materi berupa PowerPoint dan video pembelajaran, kemudian di area keterampilannya melalui diskusi kelompok. Baik, luar biasa sekali Bu rancangannya. Iya. Kemudian Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas ini? Mungkin dari strategi pembelajarannya Bu, strategi pembelajaran atau model pembelajarannya itu bagaimana? Untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu ada pembelajaran berdiferensiasi itu. Selanjutnya saya juga menggunakan pada saat diskusi kita menggunakan metode pembelajaran yang saya bagi menjadi 3. Salah satunya lewat kelompok visual, yang kedua lewat kelompok auditori, dan yang terakhir itu yang ketiga itu kelompok kinestetik. Saya lakukan kemarin. Pembelajaran pada saat diskusi yang saya lakukan. Baik, jadi metodenya tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, di mana pembelajaran berdiferensiasinya itu berdasarkan kesiapan belajar anak ya. Jadi dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kinestetik, auditori, dan kelompok visual begitu ya Bu. Baik Bu, terus kemudian model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan apa Bu kira-kira? Model yang ingin saya gunakan kemarin itu problem based learning. Fokus pada anak. Baik. Mungkin adakah hal lain Bu yang disiapkan agar anak lebih fokus begitu Bu? Mungkin di peralihan agar anak semakin fokus. Ya mungkin yang perlu saya siapkan dari pengalaman kemarin pengalaman kemarin karena saya itu membagi 3 metode pembelajaran. Ketika saya itu sendiri dan harus mendampingi anak dalam 3 kelompok itu sedikit ada kesulitan karena mungkin saya karena keterbatasan kemampuan saya, mungkin jadi ketika saya membimbing 1 kelompok itu ya 2 kelompok itu harusnya juga memerlukan bimbingan dari waktu yang tepat. Jadi mungkin kurang dalam saya membaginya. Berarti strategi waktu ya Bu. Dan waktunya yang bersamaan itu untuk pendampingan ke anak yang menjadi 3 kelompok itu saya rasa kurang, sedikit kurang tepat karena bersamaan. Itu saja mungkin yang saya lakukan. Jadi baik Bu. Jadi di sini akan pembagian waktunya dan ketepatan posisi anak itu melalui pembelajaran yang berdiferensiasi tadi ya Bu. Baik. Nah, bagaimana untuk peralihannya Bu? Jadi ketika mungkin habis pendahuluan ke kegiatan inti begitu biar anak tidak bosan, yang akan Ibu lakukan Bu? Pada saat peralihan dari pendahuluan ke inti biar anak yang saya lakukan ice breaking. Ice breaking kecil yang mungkin bisa menarik minat anak, itu aja yang bisa saya lakukan. Wah, luar biasa sekali. Jadi di sini Ibu juga sudah sering melaksanakan ice breaking ya Bu? Jadi sedikit walaupun sederhana. Luar biasa sekali Bu. Jadi nanti di setiap pembelajaran Ibu pastinya akan menggunakan ice breaking ya Bu? Maksud saya untuk mengalihkan peralihan dari awal dari pembelajaran pendahuluan atau ke inti itu sedikit mengurangi kejenuhan. Luar biasa sekali. Jadi di sini Bu Murni dalam mengurangi kejenuhan anak akan melaksanakan ice breaking juga. Luar biasa ya Bu. Jadi tadi pembelajaran yang akan mohon maaf, strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berdasarkan minat belajar siswa yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional juga ya Bu tentunya ya Bu. Kemudian akan membagi 3 kelompok berdasarkan minat belajarnya yaitu kinestetik, auditori, juga visual. Betul ya. Kemudian model
problem based learning, ya, dengan metode diskusi kelompok tadi ya Bu. Iya. Tentunya dengan penugasan juga. Kemudian Ibu di sini juga akan menggunakan ice breaking untuk membuat anak lebih fokus dan tidak jenuh, begitu ya Bu. Luar biasa sekali Bu. Kemudian Bu Murni juga di sini kegiatan Bu Murni kan sudah terencana dengan sangat luar biasa ya Bu. Semoga dapat berjalan lancar ya Bu. Amin ya. Iya. Kita hanya berencana insya Allah. Iya. Mungkin masih banyak kesalahan di bagian mananya juga mungkin masih memerlukan bimbingan atau Iya. masukan dari Iya, tentunya kalau sudah terencana pastinya kan pembelajarannya akan lebih efektif begitu ya. Amin. Terima kasih. Iya. Terus kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Apa saja Bu kira-kira? Media yang saya gunakan kemarin itu ada dua Bu, yaitu Iya. melalui PowerPoint dan media yang saya ambil lewat internet atau YouTube. Jadi saya menggunakan dua, satu PowerPoint dan yang satu lagi video pembelajaran. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Di sini Bu Murni juga sudah menerapkan pembelajaran dengan media pembelajarannya sesuai modelnya, yaitu berdiferensiasi ya Bu, menggunakan dua media yaitu PowerPoint dan video pembelajaran. Di mana Bu Murni tadi menyampaikan mau mencari media melalui YouTube ya Bu. Luar Iya. biasa sekali. Karena sekarang kan sudah era digitalisasi ya Bu tentunya. Iya, luar biasa ini Bu Murni ya. Sudah mampu untuk untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu era digitalisasi ya Bu, dengan memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran. Luar biasa sekali Bu. Baik Bu, kemudian kira-kira kapan ini pembelajaran yang akan Bu Murni laksanakan itu kira-kira kapan Bu? Baik, insya Allah Bu dalam waktu dekat saya akan berusaha untuk segera melaksanakan pembelajaran yang seperti yang saya rancang kemarin. Iya. Jadi Bu Murni di sini akan segera ya Bu, dalam waktu dekat ya Bu. Mungkin disesuaikan dengan jadwal pelajarannya Bu, hari apa begitu? Sekitar hari Kamis Bu, itu Iya. ada pelajaran PKN, jadi mungkin saya rencanakan hari Kamis setelah libur. Iya. Ada karena Senin itu ada libur nih Bu, jadi Iya. saya siapkan hari Kamis. Baik, terima kasih. Jadi di sini rencananya Bu Murni akan melaksanakan pembelajaran itu di hari Kamis ya Bu. Oke, Ya. Baik Bu, jadi ketika Bu Murni akan melaksanakan pembelajaran itu, jadi di sini saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Mohon izin, saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat kegiatan seluruh rangkaian kegiatan dari proses pembelajaran yang Bu Murni laksanakan. Kemudian nanti setelah Bu Murni melaksanakan kegiatan, kita akan melaksanakan refleksi ya Bu nanti ya Bu, di percakapan pasca observasi begitu ya Bu. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini sebelum saya akhiri, kira-kira dari percakapan kita tadi apa yang Bu Murni dapatkan? Terima kasih Bu, dari yang kita dapatkan banyak sekali ilmu yang saya ketahui tentunya dari Ibu ya. Dari sedikit perbincangan saya juga mengetahui bagaimana rencana pembelajaran dengan baik. Saya juga mungkin berusaha untuk menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang saya terima. Bukan sedikit, menurut saya malah banyak menambah ilmu untuk saya terapkan di sekolah. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sudah berbincang-bincang sama saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas ya Bu. Iya. Iya, baik, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.